Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Cayakim dengan NPM 4523210037. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas besar saya yang bertema si penjualan toko sembako tanpa inputan. Jadi yang materi yang saya dapatkan struktur atau kelas, pointer, SDL QW menggunakan linked list, BT resource secara descending, sequential search, lalu terakhir grab DFS. Yang pertama, include your stream. Ini untuk menampilkan input dan outputnya. Lalu yang kedua, include your money. Lalu include std.h. Lalu using namespace std. Lalu berikutnya saya membuat struk toko. Yang pertama ada string nama 25, barang, lalu integer ID 25, lalu toko penjualan. Ini saya membuat ini untuk menampilkan nama saya di void kasir, di function kasir. Lalu saya membuat function kasir yang pertama integer D, lalu div sama dengan 1, lalu penjualan titik ID 1. Jadi penjualannya ini dari sini ya, lalu sama dengan ID 2321037, lalu penjualan namanya Diva Cayakim, nama saya sendiri, lalu for D sama dengan 1, D lebih kecil div plus 1, lalu D++. Lalu di sini out, selamat datang di toko sembako sejati, lalu kasir cetak penjualan nama D yaitu ini, lalu ID penjualan ID, cetak penjualan ID nanti akan mencetak ini. Lalu di sini ada deklarasi struktur data yaitu tipe def struk, string barang, string harga, macam BRG. Lalu tipe def struk elm, alamat elm, ini pointer ya ini. Lalu tipe def struk elm, ini mendeklarasikan struktur elemen. Lalu macam BRG, container, alamat elm, next, lalu elemen. Lalu sini saya membuat tipe def struk, yang ini tipe def struk QW. Yang pertama elemen pointer first, lalu elemen pointer last, lalu QW, lalu void buat Q kosong, QW pointer Q, lalu pointer Q titik first sama dengan 0, lalu pointer Q titik last sama dengan 0. Ini untuk QW kosong, membuat QW kosong. Lalu di sini void integer is kosong, QWQ. Ini untuk mengembalikan nilai true apabila QW kosong. Jadi bool hasil sama dengan false, if Q titik first sama dengan 0, hasil sama dengan true, lalu return hasil atau cetak hasil. Lalu integer JML elemen QWQ, integer hasil sama dengan 0, if Q titik first sama dengan 0, elemen pointer bantu sama dengan Q titik first, while bantu seru sama dengan 0, hasil sama dengan hasil plus 1, hasil sama bantu sama dengan bantu menuju next. Ini untuk menghitung jumlah elemen QW. Lalu berikutnya ada function add, ini untuk memasukkan elemen ke dalam QW. Yang pertama itu void add elemen pointer info sama dengan new element, lalu info menuju container titik barang sama dengan barang, info container harga titik container harga sama dengan harga, lalu info menuju next sama dengan 0, lalu if pointer Q titik first sama dengan 0, pointer Q titik first sama dengan info, lalu else, lalu pointer key last menuju next sama dengan info, pointer key titik last sama dengan info, lalu info sama dengan 0. Lalu sini saya membuat function cetak QW, ini untuk menampilkan isi QW barang sembako di toko sembako sejati. Yang pertama ada if Q titik first sama dengan 0, lalu out menampilkan barang di toko sembako sejati, elemen pointer bantu sama dengan Q titik first, integer I sama dengan 9882. Ini kenapa 9882? Karena nanti saya akan masukkan ke dalam kode barang di sebelah sini. Lalu while bantu sama dengan 0. Lalu di sini
kode barang, cetak I, yaitu nanti akan menampilkan ini. Lalu nama barang, bantu kontainer titik barang, harga barang, bantu menuju kontainer titik harga. Lalu bantu sama dengan bantu menuju next, I sama dengan I plus 1. Lalu else dan cetak barang kosong. Lalu di sini saya membuat struk can be tree untuk menampilkan bt3 secara descendingnya. Di sini ada integer pointer D, can be tree pointer can anak pointer, bool L, integer N, pointer R sama dengan 0, pointer NP sama dengan 0, pointer X sama dengan 0. Lalu di sini saya membuat function untuk menginisialisasi not baru, yaitu can be tree pointer init, integer I, NP sama dengan new can be tree, NP menuju D sama dengan new integer, NP menuju ke anak pointer sama dengan new can be tree pointer, NPL sama dengan true, NPN sama dengan 0. Lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil 7, I plus plus, lalu NP menunjukkan anak pointer I sama dengan 0, lalu return NP atau cetak NP. Lalu saya membuat function urut untuk mengurutkan array. Yang di sini void urut, integer pointer P, lalu integer N, terus integer I, J dan T, lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus, for J sama dengan I, J lebih kecil sama dengan N, lalu J plus plus, if PI lebih kecil PJ, lalu di sini T sama dengan PI, PI sama dengan PJ, PJ sama dengan T. Lalu membuat function pecah anak untuk memecah anak dari not. Yang pertama itu can be tree pointer X, integer I, integer J, mid, can be tree pointer NPL, pointer NP3 sama pointer Y. NP3 memanggil function init, lalu NP3 menuju L sama dengan true, if I sama dengan minus 1, mid sama dengan X menuju D 2, X menuju D 2 sama dengan 0, X menuju N min, lalu return min atau cetak min. Lalu di sini saya membuat function shift yang ini bertujuan untuk menyisipkan elemen ke dalam pohon B-tree. Lalu di sini saya membuat struk untuk menyimpan data barang sembako dan harga-harganya, karena untuk di descendingkannya. Lalu saya membuat void function juga urut barang. Di sini ada barang DTB yang ini adalah dari struk ini, lalu DTB, lalu integer N, lalu ini barang temp for I sama dengan 0, I lebih kecil N minus 1, lalu I plus plus. Jadi di sini ini yang akan descendingnya itu, mengurutkan secara descendingnya di sini. Lalu temp sama dengan DTB I, lalu DTB I sama dengan DTBJ, lalu DTBJ sama dengan temp. Lalu ke sequential search. Di sini ada integer search 01 string ARR integer string. Jadi di sini sequentialnya saya gunakan untuk mencari barang dan akan membeli barang tersebut, barang sembako di toko sembako Simpati. Lalu di sini integer search 01 string ARR integer JML element string barang dicari. Lalu integer flag sama dengan minus 1. Lalu for integer count sama dengan 0, lalu count lebih kecil JML elemen, lalu count plus plus, lalu if barang dicari sama dengan ARR count, flag sama dengan 0, lalu break dan return flag atau cetak flag. Lalu di sini ada DFS yang akan menampilkan akhir dari program ini. Jadi di sini karena saya tidak menggunakan inputan, jadi saya sudah memasukkan datanya dari sini. Lalu kita masuk ke integer main. Yang pertama ada variabelnya integer K, T, count, CB, harga 2, flag sama dengan 0,
jumlah sama dengan 18. Jadi jumlahnya ini nanti akan mencetak di sini untuk pembelian. Lalu string barang dicari ini juga akan mencetak di sebelah sini. Sebelah sini ini berfungsinya untuk nanti mencetak barang-barang yang kita cari, semisal gula. Jadi nama barang yang akan dicari gula, lalu bisa juga di sini nih membelinya, buat membelinya juga. Lalu const integer JML elemen 6, string ARR JML 6. Ini kenapa bisa 6? Karena barang-barang yang saya masukkan di sini ada 6 jenis, ada beras, telur, gula, minyak goreng, garam, dan rokok. Lalu kue weki, lalu integer pilihan 3. Di sini 3 karena saya tanpa inputan, jadi saya akan memasukkan cetak di sini pilihannya 3. Jadi nanti dia akan tercetak case yang 3-nya. Lalu kasir, memanggil function kasir. Lalu barang DTB, ada beras seharga 10.000, telur 25.000, gula 14.000, minyak goreng 12.000, garam 13.000, dan rokok 30.000. Lalu integer jumlah barang sama dengan size of DTB per size of DTB 0. Saya membuka do. Yang pertama pertama tampil menu toko sembako, yang kedua mencari dan membeli barang sembako, yang ketiga mengurutkan barang sembako itu dari harga termahal ke termurahnya. Lalu yang keempat tuh keluar. Lalu yang di sini akan mencetak pilih menu di atas pilihan, yang ini akan tercetak di sebelah sini nanti. Lalu switch pilihan, yang case pertama itu menunya untuk, jadi kita memanggil function buat queue kosong. Lalu add beras seharga 10.000, telur 25.000, gula 14.000, minyak goreng 12.000, garam 13.000, rokok 30.000. Lalu cetak WW. Lalu break, masuk ke case 2. Case 2 ini cout mencari barang. For count sama dengan 0, count lebih kecil JML elemen, count plus plus, lalu count barang ke count plus 1. Ini akan mencetak ini nanti semisal barang ke 1 itu beras. Jadi ini nomor 1, terus berasnya di sini. Gitu. Lalu nama barang yang akan dicari, barang dicari yang saya bilang tadi ini. Barang yang dicari jadi gula. Gulanya akan mencetak di sini. Lalu flag sama dengan search 01 ARR JML elemen barang dicari. If flag sama dengan -1. Barang yang dicari ditemukan di posisi, jadi ini nanti akan mencetak yang di sebelah sininya. Semisal barang kelima adalah garam, berarti barang yang dicari ditemukan di angka 5 gitu. Lalu else barang tidak ditemukan. Lalu if flag sama dengan -1, saya membuka lagi di sini untuk harga-harga barang-barangnya. Lalu case yang pertama itu ada barang dicari itu beras, harganya 10.000. Lalu case ke satunya itu barang dicari telur, harganya 25.000. Lalu case kedua ada barang dicari gula, harganya 14.000. Begitu sampai rokok. Lalu di sini saya mencetak barang dicarinya, lalu membeli barang dicari. Semisal tadi contohnya gula, berarti membeli gula sebanyak, jumlahnya tadi ini 18, berarti di sini akan tercetak 18 kilo dengan harga per kilonya gula itu harganya 14.000. Berarti di sini akan tercetak 14.000. Lalu di sini ada TB sama dengan harga 2 kali jumlah. Berarti di sini akan mencetak total bayar yang dimana harga dikali jumlah. Lalu break dan masuk ke case 3. Lalu di sini memanggil function sisip T. Lalu cout daftar barang di toko sembako sejati sebelum diurutkan. Lalu di sini mencetak nama barang dan harga barangnya. Lalu memanggil fungsi menurut barang DTB jumlah barang. Lalu di sini mencetak lagi nama barang dan harga barang yang sesudah diurutkannya. Lalu break dan case 4-nya keluar. Default pilihan tidak valid, silakan coba lagi. While pilihan lebih besar sama dengan 5. Lalu di sini cout program akan berakhir dalam 3 detik, lalu mencetak display DFS yang ini. Nanti ini akan menampilkan angka 1, 2, dan 3.
Lalu CEO, terima kasih telah belanja di toko sembako sejati. Lalu programnya akan saya jalankan. Nah, akan menampilkan seperti ini. Jadi di sini selamat datang di toko sembako sejati dengan kasir Diva Cayakim. ID saya 2321037. Lalu di sini ada pilihan satu, tampilan menu di toko sembako sejati. Yang kedua, mencari dan membeli barang sembako. Dan yang ketiga, mengurutkan barang sembako. Di sini pilihan menunya ada nomor 3, berarti saya memilih mengurutkan barang sembako. Jadi di sini daftar sebelum diurutkan itu beras nomor 1 di harga 10.000. Lalu telur di harga 25.000, gula di harga 14.000, minyak goreng 12.000, garam 13.000, rokok 30.000. Lalu setelah diurutkannya jadi berubah, rokoknya di paling atas dengan harga 30.000, harga tertinggi atau terbesar. Lalu telur 25.000, gula 14.000, garam 13.000, minyak goreng 12.000, dan berasnya 10.000. Lalu di sini menampilkan DVS yang tadi saya bilang. Program akan berakhir dalam 3 detik, 1, 2, 3. Dan terima kasih telah belanja di toko sembako sejati. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.